selamat datang di podcast kita hari ini. Kita bakal bahas kejadian yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik ya. Di mana kita mengambil narasi di sini driver ojol yang dilindas oleh oknum polisi. Kasus ini menyita banyak perhatian, driver khawatir dan banyak orang ikut bersuara. Untuk itu hari ini kita akan ngobrol langsung dengan salah satu driver ojol yang bakal share pandangan, pengalaman dan harapannya soal hubungan ojol dengan polisi. Yuk sambut bareng Abang siapa Punten? Ijul. Abang Bang Ijul aja, dengan Bang Jul di podcast kami kali ini. Terima kasih sudah hadir di podcast kami, Bang Ijul sudah. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita langsung ke Kanovi. Silakan pertanyaan aja lah ya. Boleh. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu lah Pak. Hari ini kira-kira Bapak keluar di jam berapa nih? Kalau saya keluar jam 10 ya, jam 10 untuk saya ibaratnya GoFood ya, jadi makan siang. Waktu pas makan siang jadi saya baru keluar, itu pulang tengah malam. Oh, berarti dari jam 10 pagi lah ya. Betul. Oke. Untuk rute favorit nih menurut Bapak di mana tuh yang paling Bapak senangin? Atau restoran mana yang paling Bapak suka gitu dapat orderannya? Kalau kita nggak bisa dominan ya, kadang-kadang di resto yang ini rame, yang di sana enggak gitu kan. Tapi yang dominan itu kayak yang bisa disebutin ininya enggak ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diinin aja. Boleh Gitu merek. kan, Iya, dia benar. kayak di mall gitu kan gitu. Terus ada juga resto-resto yang kecil yang memang customer-nya itu banyak juga gitu kan. UMKM gitu ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Mungkin sebagian ya yang UMKM, mungkin selainnya juga pribadi lah. Mungkin lebih ke parkiran ya Pak ya, memadai gitu. Ya parkiran ya tergantung ya, kalau parkiran ya lihat sikon sih, lihat tempat gitu. Oke. Nah, untuk mengenai kasus belakangan ini Pak, kita kan sempat rame nih sebelumnya mengenai driver ojol yang sedang mengantar orderan gitu, dan tiba-tiba beliau menjadi salah satu korban di kejadian itu, yaitu dilindas oleh supir oknum polisi gitu. Jadi menurut Bapak gimana tuh pandangan Bapaknya? Ada nggak kira-kira di rombongan sesama ojol nih membahas tentang mengenai hal ini gitu Pak? Ya kita sebagai ojol ya, kita kan solidaritas, jadi ya kita agak miris ya dengan kejadian tersebut. Tapi kita kembali lagi sih ke ininya ya, dengan situasi yang seperti itu ya, yang situasi seperti itu juga kita nggak bisa pungkiri, karena kan waktu itu juga kan mungkin kita lihat videonya aja ya, itu kan kondisinya itu kan tidak panik, ya? Memungkinkan, Iya, panik benar. gitu kan. Padat Jadi ya? oknum polisi pun mungkin dia berpikiran, dia itu kan namanya mobil gede dengan keadaan panik, mungkin kan lihat dari videonya kan begitu kejadian itu diuber sama massa kan, dia mundur apa maju itu kan, Sempat mundur tuh kalau nggak salah, sempat mundur terus maju. Nah itu kan ketika itu si driver lagi lewat gitu kan, mengambil orderan. Nah dia mungkin terjatuh karena mungkin nggak kelihatan apa gimana, mungkin ya ini sekilas dilihat dari videonya, itu ketidaksengajaan. Tapi kembali lagi, seharusnya kalau memang sudah terasa ada yang kelindas, kenapa gitu kan? Kenapa kok tidak dilanjutkan? Gitu. Benar, menjadi pertanyaan ya Pak ya. Menjadi Kenapa pertanyaan. tidak stop gitu? Nah, kenapa berhenti tidak melihat stop keadaan ya? Benar. Tapi juga kembali lagi ya ke pihak kepolisinya ya, dengan keadaan seperti itu mungkin dia itu tadi panik, iya. gitu kan, panik. Gimana caranya dia menyelamatkan diri? Bisa mungkin jadi di situ. Tapi ya mungkin ya itu tadi, mungkin polisi yang lain kayak atasan mungkin ya harus bertindak secara hukum juga gitu kan. Benar. betul. Itu kalau dari sudut pandang Bapak ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri sebagai masyarakat ini melihat kejadian yang akhir-akhir ini sempat viral itu, kemungkinan karena kita lihat ya si mobil polisi itu sebenarnya sempat berhenti kan ya,
Iya, berhenti mundur. mundur kan, Mundur berhenti, dia dulu, menyadari berhenti. dong ada yang terlindas itu kan. Iya. Berhenti, maju lagi. Nah, ada maju lagi. Kalau menurut pandangan saya sih, mungkin dia juga tidak bermaksud untuk kabur Nggak ya, mungkin. karena Kalau- mungkin ada khawatir karena di situ masa banyak, mungkin khawatir ketika berhenti Dia malah masa jadi mungkin ya. sasaran amuk Benar, masa. benar. Bisa seperti jadi, itu. bisa jadi. Iya, betul. Ya, emang sih kalau dari keadaan yang seperti itu, ojol pun melihat pasti akan geram. Pasti karena gitu. Karena Apalagi mereka apa? lagi keadaan lagi panas ya. panas-panasnya, Iya, karena betul. panas. Tapi siapa sih orang yang mau melihat Iya. seorang petugas mau melindas seseorang? Nggak mungkin dengan kalau bukan keadaan yang begitu paniknya gitu kan. Jadi kayak terlihatnya tidak ada bentuk kesengajaan ya Pak ya. Tidak Kelihatannya, mungkin, ah, tidak mungkin. Kalau kesengajaan itu tidak mungkin. Jadi- karena dia panik, ya gimana sih caranya kita untuk menyelamatkan badan sendiri gitu kan? Gimana caranya dari amukan massa gitu kan? Kemungkinan juga nggak tahu apa yang dilindas juga kan dia nggak tahu gitu kan? Karena posisi di dalam, sedangkan Betul, mobil itu kan itu kan mobilnya tank. mobil Itu tank mobil gitu tank. kan? Betul. Jadi ini apa sih, real kecelakaan ya, Iya. tidak ada Iya. ini. Kecelakaan ya karena keadaan juga sih. Iya. Semua pada ini juga sih dari pihak ojol juga sangat ya apa ya ibaratnya ke polisinya gitu ya di awal-awal gitu kan ya di Sempat awal-awal kan. riuh tuh. Mungkin kesel kita juga kan gitu kan Sempat kok diminta. polisi kok begini amat gitu kan Betul. jadi mindset kita akhirnya kan ke polisi itu jelek di awal Iya, gitu benar, kan benar. tapi setelah kita pelajari lagi kan oh ternyata Iya. begini dengan keadaan begini Hmm. nggak mungkin lah seorang polisi itu akan tindak seperti itu nggak mungkin kalau kesengajaan Iya. itu karena keadaan yang panik apapun ya dihajar gitu kan itu juga kan di dalam kan banyak juga polisinya Iya, bukan satu tidak satu orang. Iya, kalau nggak salah ada 7 ya. Iya. penyesalan Ada itu di 7 polisi itu. pasti ada penyesalan itu pasti ada Pasti bahkan mungkin nggak tenang sampai sekarang karena kan nyawa seseorang ya. Mm-mm. Seorang anak, masih seorang anak kan statusnya ya, masih seorang anak. Beliau masih sangat muda, almarhum itu iya masih muda masih dia. sangat muda, usianya masih dan dia juga kebetulan tulang punggung juga tulang gitu punggung kan. keluarga, betul. Tulang punggung. Nah disitulah kita miris ya. Namanya kita cari uang di jalan itu ya, anggap kita itu taruhannya nyawa di mana. Kalau udah kita di jalan, taruhannya nyawa. Di situ. Tapi kan daya ukurnya itu kadang-kadang nggak terukur sama orang lain. Gitu, Iya kan, benar gitu. Pak. Mungkin pandangan masyarakat kita tuh mungkin di geraknya ya. Dari Betul. pihak kepolisian nggak ada gerak langsung. Mungkin Iya. masyarakat kita nih pengen, aduh gimana nih pendapatnya nih kok nggak ada gerak nih gini Iya. gitu. Jadi kayak butuhnya cepet gitu. Iya, Nah, pengennya sementara cepat. dari pihak kepolisian pun mungkin butuh waktu buat nyari orangnya dulu nih siapa gitu kan, Betul, memproses butuh dulu proses, kan. butuh Nah, proses. Karena Sekaligus dengan ini kan. kondisi yang sepanas itu pun, Iya, meskipun karena kepolisian kondisi. langsung turun itu tidak memungkinkan. Karena memang harus diredam terlebih dahulu agar masyarakat dan lainnya itu bisa berpikir secara dingin. benar. Positif. Tuh. Kalau kita panas ya itu ya panas semua nantinya gitu ya. Menurut Bapak nih setelah kejadian itu kan mungkin sempat dibahas ya dengan teman-teman sesama ojol gini Pak ya. Iya. Dan setelah itu pun kalau nggak salah ada beberapa unjuk massa antara pihak driver ojol ke beberapa kantor kepolisian ya. Betul. Kan. Jadi menurut Bapak dalam keadaan suasana itu pada saat itu apakah ada dampak tersendiri untuk si para ojol ini ketika melakukan kegiatan gitu Pak? Kita kalau kita gimana? di daerah di per daerah ya kita unjuk istilahnya solidaritas kita sebagai sesama ojol gitu kan sama ojol ya kita tetap prihatin dengan keadaan seperti itu kita mendatangi ke pihak kepolisian itu juga menuntut apa keadilan Keadilan, itu betul. ya keadilan itu tadi supaya diproses secara hukum Iya, gitu kan ya nggak mungkin lah menghilangkan nyawa seseorang nggak diproses itu hukum kan mau siapapun itu kan mau Betul, baik jenderal, disengaja maupun ya, tidak betul. karena itu nyawa Ya, seseorang. intinya kan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi beratnya waktu kejadian itu ada masa itu mungkin cuma minta kejelasan aja ya. Betul, Ah, minta benar. kejelasan dan diproses secara hukum Minta seadil-adilnya. terbuka lah ya kan. Betul. Menurut pandangan Bapak, gimana caranya hubungan ojol dan polisi bisa jadi lebih harmonis ke depannya dengan terjadinya tragedi kemarin itu, Pak?
untuk harmonis ya. Untuk Iya. harmonis sih alhamdulillah di Serang ini kemarin kita sempat ada bukan demo ya, bentuk solidaritas kita terhadap ojol-ojol yang lain yang mungkin terkena musibah seperti itu. Kita turun ke jalan juga ke ke kepolisian, ke Polda gitu ya. Tapi alhamdulillahnya direspon sama mungkin Polda gitu kan ya, dari pihak kepolisian direspon. Oh, sempat ngobrol tuh Pak? Sempat ngobrol nggak? Perwakilan ya masuk ya. Perwakilan ada yang Pasti Oh, ada. ada. Kita cuma bentuk untuk solidaritas aja ya. Kita tidak ada anarkis apa seperti apa gitu kan, nggak ada. Dan selanjutnya juga kita hubungan kita dengan kepolisian alhamdulillah sih baik gitu kan. lancar aja ya, Lancar, Pak, ya? alhamdulillah. Kita sempat juga sering ojol-ojol ini diundang ke kepolisian, Oh, iya? terutama ke Polda Banten. Oh, Belum dalam lama ini rangka apa kemarin Pak? ada dalam rangka acara apa gitu ya. Itu juga ada juga apa istilahnya buah tangan lah dari Polda Banten Polda ya, juga. Oh. Gitu. Jadi alhamdulillah sih kepolisian di Serang, Banten alhamdulillah ke ojol itu Support ya, merangkul ya. support, merangkul lah. Udah dari dulu sih sebenarnya. Sebenarnya dari dulu merangkul untuk ojol karena dari dulu kan banyak ya namanya kita ribut segala macam itu kan kepolisian Iya, juga pasti. yang Iya, menguruskan. benar. Iya, namanya di Ya, jalan kita alhamdulillah ya. semua berjalan lancar lah seiring waktu aja gitu. Seiring waktu alhamdulillah. Jadi sebenarnya sih kayak hubungan antara polisi dengan ojol tuh iya santai-santai aja ya Iya, Pak ya. santai, betul, Cuman betul. terhubung dari netizen. Iya, betul. Mungkin ya para Betul, netizen. opini publik ya. Nah, Betul. atau Menggoreng-goreng apa namanya kejadian itu kan kompor-kompor gitu betul. kan. Mendramatisir lah ya Nah, gitu. Yang seharusnya tidak berlebihan jadi Ah, dilebih-lebihkan. itu kan Jadi kayak kembali lagi seolah-olah kepada diri kita oh sendiri ya. gini-gini ya. Benar. Kalau bisa nih ada pesan atau masukan dari Bapak nih buat polisi dan sesama driver ojol. Apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan sesama pengguna jalan ya lebih tepatnya gitu? Kalau untuk pesan untuk ojol ya Iya. kita lebih bersatu lagi sih. Kita lebih solid lagi seperti dulu gitu kan. Memang betul ojol di mana-mana emang solid gitu kan. Emang solid, setiap ada kejadian kita selalu ada yang lain gitu ya. Bahkan ada komunitas ya Pak ya kalau nggak salah. Betul. Iya. Ya ada nih, standarnya ada. Oh, Masya itu Allah. tapi komunitas ya Pak? Ini Oke, iya. rompinya komunitas. Komunitas betul Iya. daerah ya biasanya Pak ya? Bukan, kita ada Bukan. cuma Kumpulan ya? kumpulan komunitas di Serang, ada beberapa juga sih gitu kan, ada beberapa. Kita ini dari 2017 komunitasnya Masya sampai Allah. sekarang. Udah lama ya? ya. Kayak kisaran berapa tuh? Betul, 9? Mungkin? 8 dari 8 tahun ya? 2017 saja. 8 tahunan sebenarnya. Ya 8 tahunan berarti ya. Alhamdulillah masih, cuma walaupun ya berkurang ya. Pasti ya. Berkurang karena drivernya ada mungkin yang udah aktivitas yang lain gitu kan, karena kurangnya waktu akhirnya kita jarang kumpul gitu kan, tapi kita masih kumpul, Tapi masih aktif ya? alhamdulillah masih aktif. Apa tuh Pak? Via aplikasi, chatting atau Ya, kumpul reuni gitu atau apa Iya, gitu? kadang kita mengadakan suatu kopdar gitu ya, Kopi darat ya. kopi darat gitu kan. Kopi darat sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali. Terus juga ketika ada acara apa gitu kan, mungkin ada donasi segala macam gitu kan, di sosial Oh, juga aktif ada. juga ya Pak ya? Ya, Oh, ada iya, juga di ojol Hebat masalah ya. sosial. Keren. Hebat ya Ya, rupanya komunitasnya. Ya kita kalau misalnya untuk donasi-donasi itu kita bergabung antara komunitas semua, kita turun ke jalan. Ya itu yang bisa kita lakukan gitu kan. Nggak ada lain gitu kan, kita turun ke jalan, kita minta donasi ke yang lewat di lampu merah gitu kan, untuk ya membantu sedikit lah, walaupun kita nggak bisa, kemampuan kita cuma begitu, ya itu yang bisa kita lakukan gitu aja. Tapi berharga walaupun seadanya. Tuh. Ada rasa tumbuh Empatinya itu yang belum tentu empatinya, semua orang memiliki itu. kepeduliannya. Betul. Benar-benar. Dan itu menurut saya sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk para netizen yang beranggapan kalau misalnya ojol sama polisi ini masih cekcok atau misalnya masih bersih tegang dengan masalah kemarin, Tidak ya. Benar-benar Tidak. salah Tidak. besar. Ya. Justru untuk di Banten tersendiri ya, Iya. alhamdulillah Alhamdulillah. ojol dan
kepolisian itu ternyata sangat dekat, teman-teman. Alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, tidak ada bersih tegang seperti yang dipikirkan oleh para betul. netizen. Oke. Bapak sendiri kan di ojol udah lumayan lama ya Pak ya? Ya. Boleh sedikit sharing Pak tentang suka dukanya menjadi ojol yang lebih sering kan itu full di jalan gitu ya Pak ya? Iya. Kalau suka dukanya panjang kali lebar kali ya. Masya Allah. Kalau suka dukanya ya yang intinya kalau sukanya sih ya kita kan seiring waktu berjalan ya, dari awal sampai ke sekarang ya perjalanan itu ya agak miris juga sih sebenarnya ya dengan keadaan yang begini ya boleh dicek lah gitu di lapangan seperti apa gitu kan. Kesini tuh soalnya tuh driver semakin miris gitu kan dari penghasilannya, yaitu tergantung sistem sih ya, tergantung aplikator itu sendiri. Kita driver itu cuma menjalankan apa kata aplikator, apa kata sistem, ya itu yang kita jalankan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Mau kita ngomong A B C D ya tetap gimana dia. Karena itu sistem ya. Karena sistem gitu, kita ngikut. Hanya menjalankan ya Pak ya. Betul, katanya A ya A, B ya B gitu. Kalau sukanya ya apa ya, dukanya itu ya yang tadi dukanya. Itu dukanya. Kalau sukanya sih apa ya, sukanya itu kita kalau sukanya kalau untuk sehari-hari itu bisa kumpul sama teman-teman, silaturahmi, itu aja sih suka dukanya. Ada lagi kalau untuk keuntungan ya standar aja sih. Yang penting kita pulang bisa bawa uang. Iya untuk benar. keluarga. Itu yang paling utama ya Pak ya. Terkadang juga nggak bawa juga. Apalagi untuk saat ini ya, untuk saat ini itu dengan kondisi sekarang ya, betul. Kadang-kadang bawa uang cuman berapa puluh ribu, sedih pokoknya lah. Kalau kita ceritain sedih pokoknya. Seandainya Bapak podcast ini atau tayangan video ini dilihat oleh jajaran ataupun pemilik saham dari PT Gojek tersendiri, harapan apa yang sekiranya ingin Bapak sampaikan? Kalau untuk yang mempunyai perusahaan ya ataupun Yang aplikator ya, betul. Yang mempunyai sistem ya, berharapnya itu tolong istilahnya turunlah ke jalan, lihat apa sih yang dikeluhkan driver itu, apa yang sebenarnya yang diinginkan driver gitu ya. Kita kalau untuk ngomong itu kita sedih juga sebenarnya. Sedihnya apa? Ketika kita keluar ke jalan, kita nggak dapat orderan 1, 2, kita pulang bawa apa kan gitu kan. Belum untuk kita biaya kita di jalan gitu. Bensin Pak ya. Betul. Dengan sistem mereka yang seperti itu, kita juga mungkin awam ya, dari sistem seperti itu kita awam. Kita taunya ya seperti itu apa adanya, kita jalani peraturannya seperti itu, kita ikutin gitu kan. Intinya harus pakai apa ya, naluri lah, apa untuk lebih ke kepedulian ya Pak ya. Betul. Jadi harapannya mungkin dari pihak berwenang bagaimana langsung caranya driver itu sejahtera, itu aja sih intinya dalam posisi yang keadaan zaman yang seperti ini gitu kan. Maksudnya jangan dipersulit lah gitu kan. Sama-sama kita kan mitra ya. Betul, mitra. Kalau yang setahu saya seseorang yang awam namanya mitra gitu kerja sama. Iya, benar banget Pak, benar. Saling menguntungkan. Benar. Dia yang mempunyai aplikator, dia yang istilahnya mempunyai wadah untuk perjalanan itu tadi, kita yang menjalankan kan gitu. Tanpa ada kita bisa jalan apa enggak kan gitu. Begitu kan sebaliknya. Nah, seharusnya kan di situ ada lah gitu kan. Bagaimana caranya si driver ini tadi bisa sejahtera gitu kan. Sama-sama menguntungkan lah. Setidaknya tidak memberatkan driver ya. Nah, betul. Oke, baik Bapak, jadi harapannya besar ya, harapan para driver ojol di lapangan ini
agar pihak yang berwenang yang memiliki wewenang di PT Gojek Indonesia ini agar lebih Dan memikirkan aplikator yang lain lah. agar lebih memikirkan kesejahteraan mitra yang di lapangan. Benar. Itu sangat besar harapannya karena Gojek dan mitra yang di lapangan itu kan bekerja sama agar sama-sama Saling saling membantu. saling menghargai satu sama lain. Besar harapan kami juga semoga podcast kami kali ini bisa menjadi Jembatan untuk menyampaikan aspirasi dari para driver-driver di ojek online ini. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak atas waktu Sama-sama. kesempatannya Iya, bersedia ngobrol bagi cerita. santai bersama kami. Terima Atas kasih. pengalamannya juga. Kurang dan lebihnya kami mohon sangat dimaafkan Bapak apabila ada Sama-sama. salah-salah kata. Terima kasih teman-teman. Sekiranya ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua, perhatian juga. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.